Salam, saya Pendeta Muranda Girsang mengucapkan selamat dan terima kasih atas kesediaan Anda untuk menonton atau mengikuti program Mencerdaskan Umat dalam Berteologi. Program ini adalah sebuah program yang dirancang untuk memaparkan pokok-pokok iman Kristen agar setiap umat Tuhan boleh mengetahui, memahami, dan meyakini apa yang dia percayai, sehingga ketika suatu saat seseorang bertanya kepadanya tentang apa yang dia percayai, maka dia mampu menjelaskannya, karena Tuhan memang menginginkan hal seperti itu. Oleh karena itu, dalam mengawali program Mencerdaskan Umat dalam Berteologi ini, maka pokok pertama yang akan dibahas adalah doktrin keselamatan. Nah, mengapa kita memulainya dengan doktrin keselamatan? Karena doktrin keselamatan ini adalah pondasi daripada kehidupan orang percaya yang membedakan dia dengan iman di luar kekristenan. Jadi doktrin keselamatan adalah salah satu pondasi dasar iman Kristen. Nah, karena itu sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, dalam sesi pertama ini, maka kita akan belajar tentang doktrin keselamatan dengan sebuah topik sekali selamat, selamanya selamat. Topiknya adalah sekali selamat, selamanya selamat. Nah, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, ada 4 argumen yang kita bisa temukan dari dasar Alkitab untuk mendukung topik ini. Ya, ada 4 argumen utama. Jadi ada banyak ayat-ayat yang bisa kita kumpulkan atau kita temukan bagaimana mengajarkan tentang keempat argumen ini. Tetapi karena keterbatasan daripada waktu, maka saya nanti akan hanya mengutip beberapa ayat tertentu saja untuk menegaskan masing-masing argumen tersebut. Nah, apabila nanti sahabat menginginkan pendalaman yang lebih baik atau lebih dalam, nah, silakan mengajukan pertanyaan atau komentar, dan kami akan berusaha menjelaskan atau menjawab pertanyaan saudara atau juga pendapat saudara, sehingga kami bisa menjelaskan apa yang bisa kami pahami. Mari kita mulai dengan melihat argumen yang pertama. Argumen yang pertama dari sekali selamat, selamanya selamat adalah dasar keselamatan adalah Allah mengaruniakan kepada manusia, atau anugerah Allah diberikan kepada manusia. Anugerah Allah diberikan kepada manusia. Mengapa anugerah Allah itu harus diberikan kepada manusia? Itu berkaitan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Bahwa manusia adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah daripada dosa itu adalah maut. Nah, manusia yang berdosa itu, yang telah terusir dari Taman Eden, lalu berkembang di Taman Eden, yaitu dunia ini, adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu mereka tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Jadi dasar untuk keselamatan mereka adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia berdosa. Ada 2 ayat yang saya kutip berkaitan dengan argumen pertama ini. Ayat yang pertama dari Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini dengan tegas firman Tuhan mengatakan, Allah telah menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya, yaitu dengan cara menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu ayat yang kedua dari Roma 5 ayat 8, bunyinya demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, jadi dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Menunjukkan itu artinya adalah Allah telah
mendemonstrasikannya. Nah, Allah telah bertindak. Jadi Allah tidak hanya berbicara bahwa dia mengasihi manusia, tetapi dia telah membuktikannya, menunjukkannya, itu sama dengan membuktikannya, mendemonstrasikannya. Yaitu dengan cara Kristus mati untuk kita. Jadi kematian Kristus adalah kematian untuk manusia, untuk seseorang yang perlu diselamatkan. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Jadi Kristus mati untuk kita. Lalu ditegaskan lagi bahwa kasih karunia Tuhan ini bukan saja telah dibuktikan dengan tindakannya di mana Kristus mati di atas kayu salib untuk kita, tetapi kematiannya itu pada waktu kita masih berdosa. Nah, ini adalah karunia yang luar biasa itu. Allah yang maha agung dan maha mulia itu, Allah yang maha kuasa dan penuh kesempurnaan itu, telah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada manusia yang berdosa, yang seharusnya dimurkai dan dihukum. Nah, argumen yang kedua adalah dasar keselamatan di mana Allah menganugerahkan pilihannya kepada orang-orang yang dia pilih untuk menjadi umatnya. Ya, jadi argumen yang kedua, dasar keselamatan adalah Allah menganugerahkan pilihannya kepada orang-orang yang dia pilih menjadi umatnya. Ayat pendukungnya yang pertama adalah dari Efesus. Pasal 1 ayat 3-4 bunyinya begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi di dalam ayat firman Tuhan ini, khususnya ayat 4 dikatakan sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu berarti Allah telah memilih kita sebelum kita dilahirkan. Bahkan sebelum kita dibuahi di dalam kandungan ibu kita, Allah telah memilih kita. Ini adalah sebuah tindakan anugerah Tuhan. Dari begitu banyak manusia di dunia ini, Dia di dalam kedaulatannya melakukan sebuah tindakan, bukan saja mengaruniakan kasih karunia kepada manusia itu, tetapi kasih karunia itu Dia wujudkan dengan memilih orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, ini artinya bahwa tidak seorang pun manusia punya hak untuk menuntut supaya dia diselamatkan. Karena mereka adalah orang-orang yang ada di bawah murka Tuhan. Adalah sebuah kasih karunia Tuhan apabila Dia bertindak untuk memilih seseorang dari sekian banyak orang berdosa untuk menjadi umatnya. Itu kedaulatan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Saya kembali kepada pilihan itu. Itu kita lihat di dalam pernyataan Tuhan Yesus ketika Dia berbicara dengan para murid seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Jadi dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah Dia pilih dari sekian banyak orang untuk menjadi muridnya. Inisiatif pilihan memilih itu datang dari Tuhan. Bukan para murid, bukan para rasul yang berinisiatif untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi kita harus menyadari kebenaran ini. Kalau kita boleh percaya pada Yesus Kristus, itu adalah karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi umatnya. Lalu argumen yang ketiga adalah dasar keselamatan, di mana dalam anugerahnya Allah memberikan iman kepada umat pilihannya itu. Nah, kembali kepada keadaan manusia. Manusia yang telah berdosa itu adalah manusia yang berdosa total. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang yang mencari Tuhan. Manusia sudah sama seperti domba yang sesat, yang menuruti keinginannya sendiri. Itu bisa kita buktikan melalui apa yang dikatakan dalam Roma pasal 1. Mulai dari ayat 18. Manusia itu menciptakan Tuhannya, menciptakan ilahnya. Jadi manusia tidak mencari Allah yang sebenarnya. Nah, di dalam keadaan seperti itulah, Allah bukan saja memberikan anugerah kasih karunia pada manusia berdosa itu, yaitu Yesus Kristus, tetapi
Dia juga menganugerahkan pilihannya di dalam Yesus Kristus kepada kita. Tapi untuk itu ia juga mengaruniakan iman kepada manusia yang berdosa total ini. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 firman Tuhan berkata begini. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dalam firman Tuhan ini dikatakan tidak seorang pun yang dipimpin Roh Kudus bisa mengutuki Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya juga, tidak seorang pun bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Itu artinya bahwa seseorang boleh percaya kepada Yesus hanya karena pertolongan Roh Kudus. Itu sama dengan berkata bahwa memiliki iman kepada Yesus Kristus itu adalah sebuah anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Sebab dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita adalah sebuah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Tapi kasih karunia dan pemberian ini harus kita terima dengan iman. Nah, dalam penerimaan iman inilah di sana Roh Kudus berperan. Meyakinkan kita, ngaruniakan kepada kita iman itu. Ini argumen yang ketiga. Argumen yang keempat adalah dasar keselamatan itu adalah Allah tidak pernah gagal dalam kasih karunia-Nya. Maksudnya karena Allah adalah Allah yang sempurna. Sifat-sifat yang sempurna. Dia maha tahu, dia penuh dengan kehikmat, dia maha kuasa, dia maha suci, dia berdaulat. Maka ketika dia mengaruniakan keselamatan kepada seseorang dengan memilih dia dan mengaruniakan iman kepadanya, maka apa yang dia lakukan itu, anugerahkan itu, tidak akan pernah gagal. Nah, ada dua ayat yang bisa menjadi pendukung argumen keempat ini. Ayat yang pertama dari Yohanes 10 ayat 28-29 bunyinya demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 28-29. Jadi di dalam ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia sudah memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang percaya, para murid. Karena itu mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari Tuhan. Bahkan ditegaskan dalam ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka, yaitu yang percaya itu, orang-orang yang percaya itu, lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi Allah adalah Allah yang maha kuasa. Siapa yang sanggup merebut umatnya dari tangan Tuhan? Tidak ada. Nah, ayat yang kedua yang mendukung argumen ini adalah, argumen keempat ini, yaitu dari Roma pasal 8 ayat 37-39 yang berbunyi begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di dalam ayat 38 dikatakan tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ingat, yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi keempat argumen ini menjadi dasar utama daripada sekali selamat, selamanya selamat. Nah, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, inilah topik pertama daripada doktrin keselamatan. Bahwa sekali selamat, selamanya selamat. Karena keselamatan itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita dalam Kristus Yesus.
anugerah itu diwujudkan melalui pilihan yang Dia berikan kepada kita. Bahkan untuk mengalami anugerah itu, kita dikaruniakan iman. Dan yang keempat, Allah tidak pernah gagal dalam kasih karunia-Nya. Ini pelajaran sesi pertama dalam doktrin keselamatan. Sesi kedua, saya akan menjelaskan dalam doktrin keselamatan bahwa orang yang percaya kepada Yesus bisa kehilangan keselamatan. Orang yang percaya kepada Yesus bisa kehilangan keselamatan. Karena itu mari ikuti terus program ini. Sekali lagi, kalau saudara ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar. Atau kalau saudara punya pandangan, pendapat, silakan saudara sampaikan. Kami akan sangat menghargai, menghormati pendapat saudara apabila pendapat itu berbeda dengan yang kami sampaikan. Tujuan kami adalah kita semua bisa semakin termotivasi mempelajari firman Tuhan, sehingga pengajaran-pengajaran yang kita dengar tidak hanya kita dengar, tapi kita tahu, kita mengerti, dan kita meyakininya karena itu adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Klarifikasinya adalah dari firman Tuhan. Sekali lagi, terima kasih untuk partisipasi saudara menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.